Besti kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi hangat kali ini datang dari karyawan Raffi dan Nagita. Usai sebelumnya asisten Raffi Ahmad, Mufli Ananda dijadikan komisaris PT Krakatau Posko. Kini nama Mbak Lala, pengasuh Rafathar, diusulkan bakal jadi calon wakil ketua BGN. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti dunia maya lagi ramai banget membahas soal isu asisten serta karyawan kepercayaan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang dikabarkan punya karir ajaib dan melesat bak roket. Mulanya netizen dibuat melongo sekaligus geram saat nama Mufli, salah satu karyawan Rans, tiba-tiba muncul di jajaran komisaris PT Krakatau Posko. Sontak saja netizen mengamuk dan mempertanyakan apa kualifikasinya sampai bisa duduk di kursi mentereng perusahaan plat merah tersebut. Tapi anehnya, setelah ramai diprotes dan jadi bola panas di media sosial, kabarnya nama Mufli tiba-tiba raib dan tak lagi tertulis dalam daftar tersebut. Waduh, benar-benar gercep ya Besti penghapusannya. Belum reda soal Mufli, sekarang giliran Mbak Lala, pengasuh Rafathar. Yang bikin netizen makin meradang dan elus dada, beredar isu kencang kalau Mbak Lala bakal mengisi jabatan mentereng sebagai Wakil Ketua Badan Gizi Nasional atau BGN. Kabar ini benar-benar memicu kontroversi karena netizen merasa jabatan strategis di instansi pemerintahan seharusnya diisi oleh tenaga ahli yang kompeten, bukan sekedar orang dekat sang artis. Spekulasi ini sukses bikin gaduh karena dianggap sebagai bentuk nepotisme terang-terangan. Banyak yang menyindir apakah sekarang tiket emas untuk karir di Indonesia cukup dengan menjadi karyawan Andara. Eits, nggak cuma soal jabatan mentereng saja nih Besti. Gaya hidup para karyawan Rans juga terus dikuliti. Baru-baru ini Susrini yang biasanya dikenal tampil sangat sederhana saat mengasuh Rayanza alias Cipung mendadak viral gara-gara foto liburannya. Netizen dibuat iris sekaligus nyinyir melihat Susrini menenteng tas branded mewah yang dipatok memiliki harga selangit. Meski banyak yang membela itu adalah hasil kerja keras atau pemberian Nagita, tetap saja hal ini memicu perdebatan soal betapa kontrasnya nasib pengasuh di Andara dibandingkan masyarakat umum. Benar-benar definisi kerjanya asuh anak tapi gaya hidup sosialita. Fenomena Rans Effect ini akhirnya memicu gelombang komentar negatif soal privilege. Banyak warganet yang menyayangkan jika posisi strategis di korporasi negara maupun instansi pemerintah justru jadi ajang pembagian buat orang-orang di lingkaran Raffi Ahmad dan Nagita tanpa melihat latar belakang pendidikan yang sesuai. Netizen merasa rasa keadilan di dunia kerja makin terkikis karena kekuatan relasi yang terlalu mendominasi di Besti. Memang gak bisa dipungkiri ya Besti, bekerja di bawah naungan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu ibarat dapat durian runtuh yang bikin nasib berubah 180 derajat. Tapi tentu saja publik berharap profesionalitas tetap yang utama, apalagi kalau sudah menyangkut urusan negara. Kalau menurut Besti sendiri gimana nih? Apakah kalian setuju kalau karyawan artis dapat jabatan mentereng? Atau kalian termasuk tim-tim yang ikut meradang juga nih Besti? Besti, kabar selanjutnya datang dari komika Fajar Nugra yang kini sukses jadi pemeran utama di film terbarunya. Seperti apa kebahagiaan Fajar bisa jadi peran utama di film layar lebar? Langsung saja, ini dia informasinya. Besti, siapa sih yang gak kenal sama Fajar Nugra? Berangkat dari panggung stand up komedi, pelan tapi pasti Fajar membuktikan kalau dia nggak cuma jago bikin tawa, tapi juga jago beradu akting. Mengawali karir sebagai komika pada tahun 2013, Fajar Nugra mengaku nggak pernah menyangka langkahnya di dunia entertainment bisa sejauh ini. Bakat berceritanya ternyata sudah dipupuk sejak kecil oleh sang ayah yang hobi mendongeng. Sukses menembus peringkat 6 besar di ajang kompetisi stand up nasional, Fajar pun mulai melirik dunia akting. Bakat itu tuh dipupuk dari orang tua kan. Jadi ayah tuh selalu yang bikin dongeng, selalu ngedongeng gitu-gitu setiap kecil tuh. Jadi kebayang bisa bikin theater of mind dan lain-lain. Jadi setiap mau tidur pun selalu ngebayangin theater of mind apa-apa segala macam, bikin cerita di dalam kepala. Akhirnya alhamdulillah punya bakat di sini gitu. Memang berangkat dari stand up comedian di 2013 berkarya, 2014 berkarir. Waktu itu di Papas Bukit. Waktu itu pertama kali masuk TV di
stand up show itu yang pionir-pionir acara stand up show. Terus akhirnya 2016 ikut kompetisi dapat peringkat 6 besar. Nah Besti, ada momen lucu nih pas Fajar pertama kali syuting film di tahun 2018. Awalnya dia cuma dapat jatah satu scene, tapi karena hujan turun, scene itu hampir dihapus. Siapa sangka sang sutradara justru malah kasih Fajar peran lain dengan jumlah scene yang lebih banyak. Wah, benar-benar hujan membawa berkah ya Besti. 2018 terjun ke film, awal tuh di casting cuma untuk satu scene doang, eksterior, tapi ternyata hujan. Terus diginiin, Fajar kayaknya scene yang ini kita hapus nih, adegan yang ini. Aduh, udah mas satu scene terus dihapus gitu kan. Tapi terus dia gini, ini karena hujan. Tapi kita ada peran lain, jadi debt collector ada 8 scene. Hujan membawa berkah definisinya adalah ini. Gak berhenti sampai di situ saja nih Besti. Jadi Fajar Nugra pecah telur dengan mendapatkan peran utama dalam film terbarunya. Selain karirnya yang semakin naik, Fajar kini juga tengah menikmati peran barunya sebagai seorang ayah. Babynya yang bernama Kelana kini sudah berusia 3 bulan dan jadi penyemangat utama Fajar buat bekerja. Anakku sekarang mau jalan 3 bulan, udah bisa ngeliat tangan gini-gini, lucu banget gitu kan sekarang, tapi lagi ditinggal di rumah neneknya. Ya, pengen lah kayaknya suatu saat nanti ngasih tahu ke anak saya kalau Papa pernah jadi peran utama gitu. Pas ada syuting kemarin, sebenarnya ada salah satu film, dan itu syuting luar kota juga, karena antisipasi nggak mau kangen berlebihan, jadi aku bawa ke Semarang, dia naik pesawat, namanya Kelana, jadi anteng, seneng berkelana deh. Punya status sebagai kepala keluarga bikin prioritas Fajar berubah drastis nih Besti. Kalau dulu habis syuting masih sempat nongkrong, sekarang Fajar maunya langsung pulang ke rumah demi ketemu istri dan sang buah hati. Yang berbeda adalah pola pikirku sekarang, di mana aku ngerasa kayaknya nongkrong bukan sesuatu yang prioritas sekarang. Jadi pulang kegiatan, dulu tuh gas kita geser kemana. Kalau sekarang tuh bener-bener yang, aduh pengen pulang, udah bener-bener pengen pulang gitu. Jadi memang prioritasku sekarang, tentu balik lagi kalau prioritas tetap istri, baru anak gitu. Cuman kayak sekarang untuk orang rumah semuanya full. Wah, benar-benar inspiring banget ya Besti. Dari panggung komedi ke layar lebar sampai sekarang fokus jadi bapak siaga, emang ya kerja keras dan niat tulus buat keluarga itu pasti ada jalannya. Sukses terus buat karir dan film terbarunya ya buat Fajar Nugra. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih banyak sekali informasi yang pastinya sayang banget buat dilewatkan. So tetap di Celebrity Fresh.